Oke, saya Mahal. lagi ngurus lingkungan jadi malas buat talk show yang agak meledak-ledak gitu. Wih. Tapi coba saya pulihkan dulu ingatan tentang kasus ini. Kasus ini dimulai ketika ada semacam keinginan untuk mengetahui apakah seseorang bisa diajukan sebagai pemimpin bila di belakang proses itu tercium bau manipulasi. Kan di situ dimulainya tuh. Nama orang itu adalah Joko Widodo. Tuh. Gak ada masalah. Tetapi begitu ditambahkan predikat bahwa beliau adalah presiden atau mantan presiden, lalu kuriositas itu berubah menjadi sensasi. Tuh. Nah bayangkan misalnya kalau ijazah yang dipertontonkan ya bukan yang hendak dibuktikan, itu ditulis bukan dengan font Times New Roman. Mungkin nggak akan jadi soal. Tapi justru ketika dipakai font itu, New Romance, justru dia membuka persoalan. Karena New Romance artinya font yang lebih mudah untuk dikenali. Coba pakai font yang lain. Kan asal usulnya font itu dipakai ketika koran Inggris yang namanya Times udah nggak bisa dibaca karena fontnya udah buruk. Digantilah font itu tuh. Jadi dimulai kesalahannya ada di redaksi Times di Inggris tahun 20-an itu. Yang cari gara-gara tuh. Kan sejarahnya begitu kan, betul. Rismond. Bahwa font itu dipakai untuk menggantikan font yang kalau dicetak kabur. Nah sekarang orang curiga kenapa dipakai font yang justru bikin mudah orang tahu bahwa ini bohong. Di dalam jalan pikiran tiga manusia ini. Okay. Tapi selalu ada yang tersembunyi di situ seperti tadi dipamerkan oleh Roy Suryo. Saya nggak paham apa itu wayang itu. Karena wayang itu wilayah esoteris. Yang terlihat adalah bagian eksoterisnya tuh. Bagian depannya tuh gini-gini gerak-gerak. Ya orang ketawa aja. Tapi yang mampu membaca esoterisme dari wayang itu cuma orang Jawa. Bukan orang yang menjawa-jawakan diri. Bahkan Raja Jawa nggak bisa baca wayang itu. Karena ilmu wayang itu ada di dalam wilayah yang esoteris. Sangat eksklusif. Hanya beberapa manusia yang mampu menafsirkan itu tuh. Saya pasti nggak bisa tuh. Tapi kemudian jadi keributan karena Roy memakai wilayah itu. Nah saya mau lanjutkan metode perwayangan ini. Bagaimana kita memahami fasilitas yang tiap kali dipamerkan oleh Roy. Namanya hermeneutic of suspicion. Saya mengajar mata kuliah itu. Hermeneutic of suspicion artinya saya mencurigai supaya saya bisa tafsirkan. Gak ada urusan saya untuk menafsirkan kalau saya gak curigai itu. Nah seorang peneliti mulai dari prinsip itu. Saya mencurigai, oleh karena itu saya ingin tafsirkan dulu. Tafsirnya benar bisa salah tafsirnya. Tetapi ada manfaat untuk menafsirkan secara salah supaya ada kritik. Supaya dibenarkan tuh. Itu namanya heuristik. Peralatan sementara sebelum hipotesis selesai dirumuskan. Jadi buku itu sebetulnya ada peralatan sementara untuk membangun koherensi argumen bahwa yang diteliti ijazahnya palsu. Ya udah, ya hipotetik kan. Nah sekarang bagian itu yang kemudian dikriminalisasi itu. Nah saya nggak ada urusan dengan soal hukum. Karena bagi saya
ya orang yang neliti ya bagus saja. Jadi apa yang salah di dalam penelitian itu? Yang salah adalah orang tidak mau membaca hasil penelitian itu dengan fasilitas logical academic atau scientific logical proses. Saya tahu bahwa kemudian jadi problem bahwa saya diminta untuk jadi saksi ahli. Ya Rocky Gerung keahliannya apa? Kan dia bukan ahli tentang neuroscience, bukan ahli tentang brain study, bukan ahli tentang stem cell, bukan ahli tentang font segala macam. Ya memang saya tidak ahli dalam metode itu. Tapi saya mengajarkan metodologi tentang metode. Jadi yang saya ajarkan adalah cara memakai metode, bukan metodenya. Itu bedanya antara metodologi dan metode itu. Metode itu keahlian Rismon, keahlian Roy, keahlian Tifa. Tapi saya mengajarkan cara memakai metode. Namanya metodologi. Supaya clear juga pada pers yang selalu anggap bahwa orang nggak ngerti kok. Iya memang saya nggak ngerti. Tapi saya ngerti cara memakai metode. Metodenya sendiri yaitu urusan dari neuroscience, urusan dari ahli komunikasi kan. Kan begitu konsep dari scientific revolution dari Thomas Kuhn. Nah, kalau saya pakai nama nanti dianggap name dropping lagi itu. Jadi saya mau tafsirkan sesuatu tuh. Ini ada sepatu Adidas dari siapa? Enggak nama kecilnya tuh. Dia pakai sepatu Adidas. Saya cuma bisa tebak dia Adidas karena ada 3 strip. Betul kan, Wan? Coba kita cek dulu. Yuk pakai Adidas apa enggak tuh mereknya? KW kali. Adidas coba. Karena persepsi saya pertama dengan 3 strip itu. Tapi kalau saya tanya dia, Wan, apa artinya 3 strip itu? Dia pemakai sepatu, tapi dia pasti nggak ngerti apa artinya 3 strip itu. Saya mengerti karena saya tahu simbol 3 itu. Yang dibuat oleh Adolf Dassler. Panggilannya Adi Dassler. Dari situ disingkat Adidas. Baru tahu dia. Kata Adidas datang dari penciptanya namanya Adis Dassler. Adidas. Tapi itu soal sejarah doang. Yang kita mau tahu kenapa dia pakai 3 strip. Kita mesti cari dasar historis kenapa dia pakai 3 strip itu. Bukan. Karena dia ingin kasih kesan gerak. Supaya ada energi. Pakai 3 supaya kelihatan stabil gitu. Kalau 2 ya nggak stabil, 4 berlebihan. 3 itu lebih stabil. Jadi semua peristiwa di dalamnya ada hermeneutic of suspicion. Saya mencurigai kenapa 3, lalu saya coba teliti. Karena saya pendaki gunung, saya tahu jenis-jenis sepatu itu sepatu itu bukan buat hiking, dia nggak bisa tuh. Ya buat road aja tuh. Kalau saya pakai Timberland, nah itu buat outdoor beneran tuh, karena gripnya beda tuh. Jadi semua soal itu bisa ditafsirkan bagian yang substantif dan bagian yang sensasi aja. Nah substansi dari persoalan ini adalah meneliti apakah Pak Jokowi benar memiliki ijazah palsu atau asli itu. Nah kuriositas itu datang dari orang yang merasa bahwa harus dia pertanggungjawabkan hasil penelitiannya untuk apa? Ya supaya ada kejelasan. Kenapa? Karena dari awal orang mencurigai Pak Jokowi tidak mampu melakukan pemikiran abstrak. Tidak mampu menghubungkan 2 variabel. Lalu timbul kecurigaan, jangan-jangan memang sekolahnya nggak beres itu. Kan itu normal dong. Apalagi kita mau bantah keterangan dari akademisi Australia bahwa our president is a kind of a man of contradiction. Kita marah. Masa presiden kita dianggap orang yang berbohong, tidak utuh pikirannya. Kan semua itu sensasi dari luar. Yang kemudian masuk jadi percakapan publik. Lalu jadilah masalah ini panjang lebar. Kan dasarnya itu sebetulnya. Nah sekarang kita coba lihat bagian berikut dari efek dari kasus ini menjadi causa celebre. Kasus yang diselebritikan tuh. Karena coba cari. Keinginan publik untuk ngintip terus kasus ini. Di situ ada glorifikasi, di situ ada persembunyian politik juga akhirnya mulai terbaca.
Di situ ada tukar tambah kepentingan akhirnya. Di situ ada perencanaan untuk memastikan bahwa ini tidak akan menyangkut kekuasaan. Kan akhirnya kasus ini semua kompleksiti dari persoalan bangsa ini mengendap di dalam kasus ini tuh. Impactnya apa? Sekarang saya masuk pada hal yang membuat saya merasa bahwa ada hal yang akhirnya menggugah kemanusiaan kita. Yaitu penampilan fisik Pak Jokowi. Sakit apa tidak dulu ya alergi disembunyikan. Makin lama tak bisa lagi disembunyikan bahwa beliau sakit. Lalu rumors, kasakusuk. Kita tahu itu. Dengan cara nguping, pihak sana, pihak sini itu. Kita konstruksikan lagi bahwa ya beliau sakit, secara fisik sakit. Sekarang kita mau lihat sebetulnya, saya sebagai orang yang belajar psikoanalisis, belajar filosofi, dan punya pengalaman dramatis dalam keadaan-keadaan ekstrim ketika di gunung, dikepung oleh badai, suhu minus 20, kecepatan angin 90, lalu mulai ada reaksi batin, hidup apa enggak saya. Jadi saya bisa merasakan situasi batas ini, psikologi bilang grand situasi ini, ketika seluruh isu diarahkan ke Solo. Dan Pak Jokowi pasti setiap hari buka HP itu. HP itu sumber penyakit Jokowi. Tiap kali fufu-fafa, Roy Suryo, respon. Ya, dia mengalami sakit yang disebut pain of desire. Sakit karena punya ambisi itu. Kalau Pak Jokowi nggak punya ambisi, ya tenang aja tuh. Kita mulai baca itu tuh. Saya bisa nangkap. Sekarang kenapa dia punya pain of desire? Begitu keadaan orang yang post power syndrome. Itu ada mulai dari lurah post power syndrome sampai presiden post power syndrome. Bentar lagi Donald Trump kena post power syndrome. Dan itu dia buru-buru backup dia, membackup dia sendiri untuk jadi ketua perdamaian dunia itu yang Indonesia kemudian chip in dengan membayar iuran di situ kan. Itu kan gejala post power syndrome. Jadi fakta pertama, Presiden Jokowi pasti mengalami post power syndrome. Pasti. Itu gejala umum dari mereka yang meninggalkan kekuasaan. Bisa nggak post power syndrome ini dihindari? Bisa. Apa? Kasih lagi dia power. Gampang aja. Tapi Pak Jokowi tahu dia tidak mungkin lagi punya power. Karena udah 2 periode. Tetapi orang yang masih punya post power syndrome ingin kembalikan powernya akan cari cara untuk memperpanjang, mengekstensi powernya itu. Apa yang dia lakukan? Gibran akan dirawat untuk jadi extension of his own power. Logis apa enggak? Bantah aja argumen saya coba. Jadi keinginan Pak Jokowi adalah melanjutkan kekuasaan dia melalui turunannya. Masuk akal enggak itu? Tanya pada Roy Suryo. Kebudayaan Jawa begitu cara berpikirnya. The ideas of power in Japanese culture. Post power syndrome. Jadi saya mau terangkan ini betul-betul secara akademis, gak ada urusan apa-apa tuh. Nah kita coba lihat konsekuensinya tuh. Akibatnya dari post power syndrome ini, Pak Jokowi ingin mengendalikan semua hal. Built in di dalam emosi dia, built in dalam rasio dia, built in dalam gagasan batin dia itu. Untuk apa? Bring pulung back in. Pulungnya mesti kembali ke dia tuh. Tapi ini negara demokratis, itu soalnya. Gak bisa diperpanjang ambisi. Sekarang masalahnya bab 3 nih Pak Karni. Di dalam keadaan misri itu, kepedihan psikologi yang sangat mendalam. Timbul gejala sejenis epidermitis, gangguan kulit. Dengan mudah kita pelajari bahwa ya gangguan kulit itu ya kita tahu, kita cari keterangan pada dokter akan bilang ya pertama ya DNA begitu bahwa kulitnya memang potensi untuk kena
gangguan dermatitis itu. DNA begitu. Yang kedua makanan, artinya alergi. Yang ketiga stres. Dan kita hitung aja. Apakah Pak Jokowi dermatitisnya itu disebabkan oleh DNA? Ya mungkin enggak. Karena kalau dia DNA berarti keluarganya kena enggak tuh. Apakah kena alergi makanan? Ya pasti sebagai mantan presiden tetap dijaga kesehatannya, terutama makanannya. Karena presiden 25 tahun ke depan masih memelihara rahasia negara. Jadi dia mesti diasuh. Pas pampers masih ada sekeliling dia tuh. Kalau dua hal ini kita singkirkan, cuma ada hal ketiga penyebabnya. Ya stres. Apalagi? Kan begitu. Cara berpikir metodologis. Singkirkan hal-hal yang sifatnya variabel, maka yang tersisa adalah konstanta. Matematikanya begitu kan? Sekarang konstantanya adalah stres. Nah di situ kita mulai bicara tuh. Stres karena apa? Karena dia nggak tahu arah. Dari kasus ini berakhir pada dia atau berakhir pada Gibran atau berakhir pada Bobi, berakhir pada Kaisang. Bagian ini yang mesti kita pelajari itu. Beliau nggak tahu berakhir pada apa. Sekarang ada jalur hukum. Kalau jalur hukum ditempuh, dia rasa aman. Karena dia tahu dia benar. Tapi itu kemudian menimbulkan kegelisahan baru tuh. Bagaimana kalau tidak benar? Maka cari vehicle lain. Exposure lain. Yaitu yang tadi Anda bicarakan. Restoratif justice. Oke, saya lanjutin sedikit ya logikanya. Kalau restoratif justice dicapai, pasti damai. Pak Jokowi. Tapi ternyata restoratifnya tidak total. Karena cuma 2 orang yang ada di situ. Timbul problem psikologi baru. Makin cemas Pak Jokowi. Restornya tidak di restore, restoratif dari kata restore artinya dipulihkan, dimasukkan kembali dalam sistem. Harusnya semua dimasukkan di situ supaya sistemnya itu adem, stabil. Jadi justru adanya restoratif justice memperparah gejala dermatitis beliau. Paradoks. Ada restoratif justice tapi beliau makin tidak tenang. Dia lihat Pak Karni bongkar ini pusing lagi dia tuh. Jadi kasihan Pak Jokowi disiksa oleh public opinion. Itu jadinya. Sekarang Pak Jokowi merasa bahwa saya berharap supaya tim saya, Aswan pimpin segala macam itu selesaikan cepat-cepat. Enggak selesai-selesai. Lalu Jokowi merasa dalam hatinya, oh ini yang gue udah suruh kok kenapa enggak selesai. Tapi dia nggak bisa sebutkan itu tuh. Mau cari orang lain udah nggak ada. Diganti-ganti yang bisa membantah Rismon, membantah Tifa, Roy itu nggak ada. Jalan terus mereka tuh. Jadi kecelakaan ini, saya sebut aja restoratif justice yang ada hari ini, justru memperparah kondisi psikologis Pak Jokowi. Karena tidak utuh. Itu soalnya tuh. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kalau saya bisa kasih saran, Pak Jokowi nggak usah angkat-angkat telepon, jangan baca berita tuh. Tapi dia menduga kalau dia nggak baca berita, dia tidak bisa mengarahkan kasus ini. Dilema psikologi baru. Karena begitu dia tutup, dia tahu bahwa Fufu Fafa lagi dipersoalkan sekarang. Pusing lagi tuh. Sebetulnya kalau kita bikin radical break, Jokowi bilang, oke, saya tahu kalian tidak ingin Gibran. Karena kalian mengusut itu dari kasus keputusan 95 konstitusi. Sebagai ayah saya akan bilang, Gibran kau mundur. Selesai problem. Itu yang namanya the real restorative justice. Karena orang tahu bahwa Jokowi ingin menitipkan seluruh ambisi dia melalui Gibran.
Dan itu saya mulai tadi bahwa masalah ini dimulai oleh pain of desire. Keinginan karena ada ambisi itu. Kekuasaan itu nagih soalnya. Coba kita minta begituan. Presiden Jokowi datang ke publik. Atau sebaliknya, Gibran mengatakan, saya tahu ayah saya sakit karena opini publik tentang saya. Saya mundur sebagai wakil presiden. Selesai problem. Ya karena tepukannya udah bagus, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Rocky Gerung yang memberikan konklusi sekaligus juga mempertontonkan ilmu baru dia, psikologi. Udah lama tapi sekarang diperbarui. Pemirsa, kami sudah diskusikan. Tinggal Anda menyimpulkan. Kita ketemu ALC yang akan datang.